Ketua Umum Partai Umat, Ridho Rahmadi, mengatakan bahwa partainya akan mengusung politik identitas dalam pemilu 2024. Pernyataan ini disampaikan dalam rakernas partainya di Jakarta. Sis dan Bro, PSI telah berkali-kali menyampaikan adanya politik identitas dalam kontestasi politik di Indonesia. Selama ini tidak semua pihak percaya dengan pernyataan PSI tersebut. Nah, sekarang terbukti bahwa politik identitas itu benar-benar nyata adanya. Well, masing-masing partai punya garis perjuangan sendiri-sendiri. Kita tentu tidak bisa melarang partai lain memilih garis perjuangannya. Tetapi PSI tetap pada pendirian kami, yaitu menolak politik identitas. Setidaknya ada 3 alasan mengapa kami menolak politik identitas. Yang pertama, politik identitas ahistori dengan perjalanan bangsa ini. Bangsa kita punya sejarah yang panjang, mulai dari zaman feodal dulu, di mana seseorang yang akan menjadi pemimpin harus memiliki trah atau berasal dari golongan tertentu. 28 Oktober 1928, para pejuang bangsa mengikis perbedaan latar belakang kesukuan maupun keagamaan dalam bingkai Sumpah Pemuda. Founding Fathers kita pada masa kemerdekaan mengeliminir perbedaan identitas, sehingga Indonesia yang terdiri dari berbagai ragam suku, agama, dan golongan bisa menyatu dalam sebuah negara kesatuan. Mereka meleburkan ragam identitas suku, etnis, dan agama menjadi satu kesatuan bernama Indonesia. Lalu apa jadinya jika kemudian kita mengkotak-kotakkan lagi bangsa ini berdasarkan suku, etnis, atau golongan masing-masing? Alasan kedua, politik identitas melahirkan kelas dan kasta bagi anak bangsa. Bagi PSI, politik adalah ruang untuk beradu gagasan tentang bagaimana membangun negara. Siapapun Anda, berasal dari suku, etnis, ras, agama, atau golongan manapun Anda, adalah anak bangsa yang ditunggu gagasan, pemikiran, dan tindakannya untuk bangsa ini. Dalam politik identitas, sebagus apapun Anda, sebesar apapun komitmen Anda pada negara, Anda tetap bukan siapa-siapa selama tidak berasal dari suku tertentu, etnis tertentu, atau agama tertentu. Politik identitas akan menggiring opini publik bahwa orang yang tidak beridentitas sama dengan mereka tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Alasan ketiga, politik identitas akan menghambat suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang besar. Kita tentu ingat bagaimana negara Afrika Selatan melesat kemajuannya semenjak lepas dari politik apartheid. Kita juga tahu bagaimana terpuruknya negara Rwanda akibat perseteruan suku Tutsi dan Hutu. Masih banyak lagi contoh politik identitas yang menguras energi suatu bangsa sehingga tidak bisa berkembang. Sis dan Bro, bagi PSI, Anda berasal dari suku apa, etnis apa, agama apa, asalkan Anda punya gagasan, pikiran, komitmen, dan tindakan yang baik untuk bangsa ini, ayo sama-sama bangun bangsa. Tolak politik identitas. Salam solidaritas.